pacu Jawi tradisional tali basike. Artinya Jawi diiringi langsung oleh orang yang bersangkutan. Kita coba lari sama Jawi itu, pakai pasar sikitnya kan. Mana yang lebih kencang? Kencang lah sapi lah dari kita. Sambil membawa sapi atau Jawi mereka, para joki dan tukang lapeh memasuki arena pacu Jawi di Kelurahan Koto Baru, Nagari Payobasung, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, akhir Oktober 2021. Ada puluhan peserta yang ikut dalam adu kecepatan di ale atau pesta nagari ini. Pacu Jawi merupakan tradisi masyarakat di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota yang digelar setiap usai panen padi. Selain di Nagari Payobasung, pacu Jawi juga digelar di sejumlah nagari di luar 50, seperti Koto Baru, Taruko, Tiaka, Taram, Limbutu, Batu Balang, dan Tanjung Pati. Para peserta merupakan perwakilan nagari yang ada di luar 50 atau di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Kehadiran mereka ditandai dengan berkibarnya bendera masing-masing nagari di lokasi. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut serta meramaikan. Inilah pesta anak nagari yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat, khususnya para petani. Di Sumatera Barat, tradisi pacu Jawi atau pacu sapi tidak hanya ada di Kota Payakumbuh. Di Kabupaten Tanah Datar pun juga dikenal perlombaan serupa. Jika di Tanah Datar joki memacu sapi sambil berdiri di atas bajak, di Payakumbuh, joki harus berlari di belakang sapi sambil tangan mereka memegang tali untuk mengendalikan sapi di lintasan. Atraksi ini disebut warga setempat sebagai pacu Jawi tali basike. Pacu Jawi di Kota Payakumbuh merupakan pacu Jawi alat tradisional yang diikuti oleh Jawi-Jawi dari kabupaten dan kota. Jadi pelaksanaan pacu Jawi tersebut dilaksanakan setelah diadakannya panen di sawah tersebut. Jawi tersebut merupakan acara tradisional pacu Jawi yang namanya pacu Jawi tradisional tali basike. Artinya Jawi diiringi langsung oleh orang yang bersangkutan. Jadi Jawi tersebut berlarian langsung sama orangnya gitu. Pacu Jawi di luar 50 dibagi dalam beberapa kelas. Kelas 3, kelas 1, dan kelas boko. Panjang lintasannya pun juga bervariasi. Jarak lintasannya antara 80 sampai 120 meter. Untuk kelas 3 itu biasanya kelas pemula. Jadi untuk kelas 1 itu Jawi sapi-sapi yang udah sama-sama menang diadu. Kemudian untuk boko itu seluruh sapi boleh mengikuti kegiatan tersebut untuk diadu bersama-sama. Tapi setelah sapi tersebut, walaupun sapi kelas 3 setelah menang tidak boleh turun kelas. Artinya tetap pada peringkat 1 gitu. Kalau ke sapi kelas pemula itu seperti apa Pak syaratnya? Sapi pemula itu sapi yang biasanya dibeli oleh para petani ternak di pasar. Kemudian sapi tersebut dicoba untuk pertama kalinya itu dikategorikan sebagai kelas 3 untuk pertama masuk arena gitu. Agar sapi bisa tetap di lintasan hingga finish, butuh kecakapan joki untuk mengendalikannya. Dengan perannya yang vital, para joki dituntut memiliki fisik yang kuat dan konsentrasi yang tinggi agar mereka tak tersungkur di lintasan yang berlumpur. Mereka umumnya dibayar pemilik sapi hingga ratusan ribu rupiah. Ya kekuatan kita sama Jawi lah. Sering latihan juga? Sering. Gimana? Proses latihannya seperti apa? Proses latihannya ya kalau ada sawah yang
dibajak kayak gini lah kan. Kita cobalah diisi sama Jawi itu. Pakai pasar sikitnya kan. Mana yang lebih kencang? Kencang lah sapi lah dari kita. Tantangannya banyak. Kalau ada kaca di sawah lagi kan, keong. Ada kadang-kadang kayu. Nah itulah Jawi yang mengadang kita. Sering jatuh. Sering, lumayan lah. Apa yang dibutuhkan bagi seorang joki yang bagus lah? Yang dibutuhkan fisik, konsentrasi, ya pudingnya lah kan. Makannya, ya pokoknya lengkap lah semuanya. Selain joki, tukang lapeh atau juru lepas juga berperan untuk mensukseskan pacuan. Mereka bertugas menjaga sapi agar tidak meloncat atau berlari ke dalam lintasan sebelum aba-aba perlombaan dibunyikan. Melepasnya itu berapa orang? Satu Jawi 1 orang. 1 orang. Berarti adu tenaga kita. Ada sama? tenaga. Oh, susah berarti ya. Susah. Terus setelah kita lepas, Si joki sama lari sama si sapi. Di Alek Pacu Jawi Tali Basike, hanya sapi betina yang masih produktif yang boleh mengikuti lomba. Sapi-sapi itu awalnya dibeli di pasar ternak untuk tujuan dijadikan indukan. Sapi betina itu sengaja diikutkan berpacu guna membantu memperbaiki kesuburan mereka. Cuma Jawi yang dipakai untuk lomba tertentu adalah sapi betina yang boleh dikatakan sapi produktif. Dan setelah sapi tersebut diadu untuk pacu Jawi, pacu lari, harga dari sapi tersebut kalau seandainya juara itu cukup melambung tinggi gitu. berkisar berapa? Berkisar antara kalau biasanya Jawi tersebut dibeli 10 juta bisa ditaksir dengan harga 15 juta gitu. Kalau seandainya sapi tersebut menang. Selain sebagai ajang hiburan, Pacu Jawi juga punya filosofi semangat gotong royong warga khususnya para petani. Ajang ini diadopsi dari upaya para petani untuk membajak sawah secara bersama. Pacuan tradisional ini juga telah masuk dalam kalender pariwisata, sehingga menambah ragam destinasi pariwisata daerah. Luak 50 sendiri dikenal memiliki destinasi wisata yang beragam. Selain atraksi budaya, mereka juga punya ragam kuliner dan sejarah yang menarik untuk ditelusuri.